dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2025. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hodijah, NIM 6122510240. Saya dari kelas RA5 Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya korupsi. Korupsi telah menjadi masalah besar di berbagai negara, termasuk negara Indonesia, dan berdampak luas terhadap pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Sebelum kita masuk ke penyebabnya, mari kita pahami dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, gratifikasi ilegal, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung ke penyebabnya. Faktor yang pertama, faktor pribadi. Orang yang tidak memiliki moral dan integritas yang kuat cenderung akan melakukan tindakan korupsi. Contohnya seperti oknum yang tega memotong dana bansos dan menerima suap tanpa merasa bersalah. Keserakahan juga menjadi penyebab utama di mana seorang ingin memperkaya diri walaupun kehidupan mereka sudah tercukupi. Selain itu juga gaya hidup yang mewah dan keinginan ikut-ikutan tren juga mendorong di lingkungan kerja untuk berbuat korupsi agar bisa menampilkan kekayaan dan status sosial. Kurangnya pemahaman tentang aturan dan tidak takut hukuman, ditambah lagi tekanan ekonomi pribadi dan ambisi berlebihan membuat pelaku merasa aman melakukan tindakan korupsi. Lanjut ke faktor yang kedua. Faktor yang terjadi di lingkungan organisasi atau lembaga. Jika pengawasan dan sistem kontrol di tempat kerja lemah, pelaku lebih mudah melakukan perbuatan curang. Budaya organisasi yang permisif dan tidak tegas memberi peluang untuk korupsi terus berkembang. Gaji pegawai yang tidak memadai dan sanksi yang tidak memberi efek jerah juga mempermudah praktik tersebut. Lanjut ke faktor yang ketiga. Faktor dari pemerintah dan birokrasi. Prosedur yang rumit dan panjang seringkali memaksa orang mencari jalan pintas melalui suap agar proses menjadi lebih cepat dan mudah. Sistem kekuasaan yang terlalu besar dan kurangnya transparansi juga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan suap. Lanjut kita ke faktor yang keempat, faktor sosial dan budaya masyarakat. Di masyarakat, kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat itu sering dianggap biasa, bahkan menjadi budaya. Jika budaya ini terus berlangsung, bisa memunculkan konflik kepentingan dan membuka peluang korupsi lebih besar. Selain itu, kurangnya pendidikan moral dan karakter sejak dini membuat masyarakat tidak menyadari bahayanya dan dampak buruk dari korupsi. Tekanan sosial untuk sukses dengan cepat
dan kaya pula mendorong sebagian orang memilih jalan pintas seperti korupsi. Kita lanjut ke faktor yang kelima, faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang besar menyebabkan orang miskin lebih rentan melakukan tindakan ilegal demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparansi serta kondisi ekonomi yang tidak stabil serta memperburuk kondisi ini dapat memicu praktik korupsi. Kesimpulannya, jadi faktor utama yang menyebabkan korupsi adalah kombinasi antara sifat manusia, kelemahan sistem budaya, masyarakat, dan kondisi ekonomi. Itulah yang menyebabkan korupsi. Mengatasi ini tidak bisa dilakukan hanya dari satu pihak, melainkan butuh kerjasama dan upaya dari semua pihak, mulai dari pendidikan, penegakan hukum, sampai memperbaiki sistem ekonomi dan budaya masyarakat. Demikian penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab korupsi. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari masyarakat yang jujur, berintegritas, serta turut mencegah korupsi di lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.